penyelenggara ideal untuk konteks pemilu 2024 siapa nih Pak? Gimana nih menurut Pak Didi? Bukan orang ya, tetapi kriterianya gimana nih menurut Pak Didi? Kalau saya gini ya, pesan nanti kepada KPU dan Bawaslu baru, sudahlah yang ada sekarang ini dilanjutkan saja. Penting itu. Sampai 2004 Pilkada 2004 November kan. Setelah itu baru ganti gitu. Saya doakan ya sudah ada di perpanjangan. Saya doakan Pak, sebenarnya ada banyak sekali yang ditanyakan nih Pak ke Pak Didik nih. Pertama, untuk sampai pada posisi ini nih Pak, posisi sebagai DKPP, Bapak juga mendirikan Perludem, Orang Tuban Pak. Gimana jalan takdir Bapak ini ke sampai ke arah sana? Bisa dong Pak diceritakan biar jadi inspirasi nih. Karena yang jadi staf-staf di sini banyak orang kampung juga nih. Gimana nih Pak? Gimana Pak? Saya ingin dengar ceritanya. Saya terlibat urusan pemilu ini juga bukan by design ya. Dalam arti sejak katakanlah zaman saya sudah punya cita-cita itu enggak juga. Apalagi saya kan kuliah pada zaman Orde Baru. Saya angkatan 86 pada saat Orde Baru kuat-kuatnya. Jadi saya ingat saya kuliah di ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Dosen saya itu bilang, Profesor Reswanda Imawan itu, beliau kan mengajar mata kuliah pemilu, partai politik dan pemilu. Beliau di awal perkenalan itu bilang gini, mata kuliah saya ini nggak ada gunanya di sini. Saya belajar perilaku pemilih, saya belajar sistem pemilu, saya belajar kompetisi partai politik. Tapi di sini nggak ada gunanya. Gimana? Teoritis ya Pak ya? Pemilu belum. Kalau di negara lain kan itu penting, survei perilaku pemilih dan lain-lain gitu. Pemilu di sini kan pemilunya berjalan, pemenangnya sudah ketahuan. Karena zaman Orde Baru ya. Orde Baru jadi. Sejak itu saya nggak mata kuliah itu nggak pernah saya pelajari serius. Dosennya aja bilang gitu kan. Saya nggak pernah pelajari serius ya. Akhirnya lulus kan. Lulus saya jadi wartawan. Pak Harto jatuh. Pak Harto jatuh. Aji yang tadinya di bawah tanah. Naik gitu ya Pak ya. Kan undang-undang pers diperbaiki. Muncullah undang-undang pers tahun nomor 40 tahun 92. Dengan demikian Aji jadi legal dong. Gitu. Semua orang juga boleh mendirikan organisasi macam-macam. Reformasi ya Pak ya. Iya. Nah, saya ada di antara itu. Jadi saya tahun 99 setelah sekian tahun ya istilah bahasa kerennya bergerak di bawah tanah. Bergerak di bawah tanah. Clandestine gitu. Tiba-tiba muncul. Nah, pada saat muncul itu saya diminta untuk memimpin Aji gitu. Memimpin Aji cuman 2 tahun, tahun 2001 selesai. Saya itu. Udah. Habis itu kan persiapan pemilu 2004. Tiba-tiba ada pengumuman oleh KPU bahwa KPU mau merekrut pengawas pemilu. Dulu kan Panwas, pengawas pemilu 2004. Unsur Panwas itu polisi, jaksa, wartawan, tokoh masyarakat, akademisi. Gitu. Nah, 2004 ya Pak ya. Berita itu di copy paste, dibahas di Milis Group. Dulu kan ada Milis Group. Milis Group ya. Masih ingat ya, Yahoo Group. Yahoo. Luar biasa sudah. Wah, itu kita diskusi rame gitu. Rame karena kesimpulannya Aji harus mengajukan calon. Karena apa? Kalau Aji nggak mau mengajukan calon, maka nanti kita khawatir yang tampil adalah orang-orang yang nggak jelas organisasinya. Organisasi wartawan juga banyak gitu kan, banyak sekali. Yang kedua, PWI nggak mungkin mengajukan, maka pilihannya Aji atau organisasi lain. Sementara kan kita harus GR nih, Aji ini paling hebat dibandingkan yang lain. Itu, maka kita maju lah. Gitu. Setelah maju, nyari nama siapa? Ya. Ini bekas sekjen itu, saya sekjen jabat saya. Siap. Bekas sekjen itu kan nganggur tuh ya. Setelah jadi sekjen Aji ya Pak ya. Sekjen Aji, tapi teman-teman pengurus baru saya bilang kalau kamu mau mengajukan saya, kamu minta izin dulu sama bos saya di media. Saya wakil pemimpin redaksi. Ada pemimpin redaksi, ada pemilih, ada macam-macam. Nah, ketua Ajinya ketemu, dipersilahkan. Ya udah, saya kan daftar. Saya daftar hari terakhir. Nah, ya alhamdulillah 14 saja gitu.
terpilih. Nah, disitulah kemudian saya ngurusin pemilu. Oke. Akhirnya buku-buku lama yang dulu nggak pernah saya baca serius, saya baca lagi. Gitu. Dosen-dosennya yang disampaikan dibaca lagi ya Pak Iya, ya. terus saya ya banyak kan dosen-dosen ini masih biasa lah, bukan wianan ya, kalau ketemu masih sering ngobrol. Ya udah menekuni saja jadi panwas. Ya sudah terlanjur ngurus pemilu, akhirnya ngurus terus karena apa? Panwas kan masa kerjanya cuma 1 tahun 7 bulan. Sesuai Sesuai pemilihan ya, begitu Presiden SBY dilantik, udah selesai, sebulan kemudian masa jabatannya berakhir. Tapi kan teman-teman ini masih semangat. Oke. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ya udah kita sering kumpul saja. Ya kalau ada fasilitas negara kita gampang kumpul. Tapi kalau sendiri-sendiri kan nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Karena tapi kita percaya aja. Ya udahlah semangat ini kita rawat saja. Ya paling akhirnya banyak diskusinya di milis itu saja kan, di milis terus. Tapi kemudian menjelang 2005 ada tuntutan serius. 2005 kan ada pilkada. Oh, pilkada bulan ya, Pak. Juni itu. Nah, ketika mau ngomongin pilkada, kan ini pengalaman baru. KPU selaku penyelenggara, pengawas juga ada kan waktu itu harus punya partner. Bappenas itu merasa ini KPU Panwas ini harus diimbangi oleh masyarakat sipil. Pemantau-pemantau itu. Nah, pemantau-pemantau itu yang besar kan KIP sama JPPR. Oke, JPPR sudah oke. Cuman DPPR kan juga belum punya pengalaman di pilkada gitu. Maka perlu ditambah. Disitulah kemudian Perludem itu jadi menguat gitu. Jadi kita dibutuhkan dia di momen yang pas pada saat dibutuhkan. Maka Bappenas minta kepada lembaga donor untuk supporting ke beberapa lembaga termasuk Perludem. Nah, kebetulan alhamdulillah Perludem itu bisa kita kelola dengan baik sehingga ya ketika lembaga donor berkurang, ini ya kita alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Nah, 2016 saya nggak aktif dari Perludem. Udah bosan, udah 10 tahun. Dari 2000 ya sudah 10 tahun ngurus pemilu kan. Saya keluar, kemudian saya serahkan Titi dan kawan-kawan. Bu Titi Anggra ini ya Pak ya? Ya, terus saya juga keluar dari media, saya pulang kampung. Ke Tuban. Bukan ke Tuban tepatnya, ke Blora. Oh, istrinya Blora. Bukan, Blora sama Tuban kan berdekatan, iya. banyak keluarga gitu. Jadi kampung saya itu kalau ke Tuban 50 kilo. Oke. Tapi kalau ke Blora cuma 25 kilo. Pelosok banget Bapak dulu. Oh iya, kampung bukan sekarang gitu. Cuma hebatnya ada jalan kabupaten ini, Kabupaten Blora dan Kabupaten Tuban nyambung lancar, transportasi lancar itu. Nah, Jawa Timur tapi dekat Jawa Tengah iya, ya Pak ya? perbatasan. Nah, makanya saya pulang kampung, kebetulan ada kawan yang usaha yang akhirnya usahanya itu ada di Blora dan saya terlibat di situ. Udah, akhirnya ya udah nggak ngurusin pemilu lagi, ngurusin kerjaan itu terus di Semarang, Blora, Semarang, tapi masih sering ke Jakarta karena istri kan masih di Jakarta. Karena istri PNS kan nggak mungkin, nggak gampang pindah PNS, Anda kan nggak bisa pindah sembarangan. Iya Pak. Gitu. Kalau ada pertanyaan misalkan Pak, rahasia untuk bisa sukses seperti jenengan ini apa Pak? Apa nih? Ya nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia. Nasib aja. Tapi gini deh, kalau saya sih ngikutin nasihat orang tua saja. Oke. Kalau dapat amanah, dalam bahasa kerennya kan amanah itu. Ya udah kerjakan sungguh-sungguh aja. Tapi kalau misalnya sudah tahu nggak enak, nggak nyaman, ragu-ragu, lebih baik nggak usah, biar orang lain aja yang ngurus gitu. Ya saya kontras dengan anak saya, atau bukan anak-anak milenial. Anak-anak milenial kan multitasking. Sambil WA, sambil nyala belajar, sambil makan bisa kan. Kalau saya enggak, makan ya makan. Makan diem baru ngomong gitu kan. Tapi kan anak-anak sekarang ya ada umurnya berapa sih, usia berapa? Belum sampai 30. Nah, itu termasuk milenial kan, bisa multitasking kan gitu. Ya. Saya yakin pas wawancara ini Anda sudah mikirin yang lain. Pikirannya berjamaah. Iya, tapi kalau saya enggak, ya saya fokus saja gitu. Sehingga ya
Misalnya saya niat mau bikin buku nih, ini harus selesai, ya udah saya fokus, saya pekerjaan lain saya kesampingkan. Saya kesampingkan, saya target 6 bulan harus selesai. Kalau 6 bulan nggak selesai, ya berarti kinerjanya kurang bagus atau salah perkiraan gitu. Agak memang saya itu saya tipe orang yang agak ya itu tuh sistematis tadi. Ya. Buku ini berapa bulan, Pak? Buku ini nih. Itu hampir mungkin sekitar 9 bulan. Cukup lama saya baca. Lama itu. Lama ini. Lama apa enggak itu gampang, lihat aja belakang referensinya. Oke, banyak banget. Wow. Serius ini, buku serius. Ini buku serius gitu. Kalau yang satunya kayaknya ini bukunya. Kalau ini kumpulan tulisan aja. Tulisan, jadi saya sejak 2012, sejak 2012 saya mulai nulis keluar. Kan gini. 2012 saya keluar dari Detik. Oke. Ya, karena Detik dibeli oleh Trans Group. Oke. Saya dan bukan karena dibeli tapi karena memang bosan saja. Udah keluar. Rencananya sih mau masuki dunia non jurnalistik lah, tapi kemudian dicegat oleh kawan Malang sini yang punya Kapan Lagi Group. Anaknya masih muda. Ya waktu itu usianya 30-an lah, 30-an awal, tapi pintar sekali. Anak Malang pintar sekali. Saya dirayu, akhirnya saya mau karena dia butuh dalam tanda petik dia butuh senior jurnalisme di perusahaannya itu, karena dia ngerekrut anak-anak baru gitu. Tapi dia merasa saya nggak paham jurnalisme, Mas Didik. Anda sampean punya pengalaman di Detik.com, sementara kita bekerja di online, wartawannya sudah terlanjur banyak, kita punya ini, tapi guide-nya nggak ada karena nggak ada senior di situ. Maka saya di situ jadi senior. Jadi saya sering Jakarta, Malang karena bisnya di Malang sebagian kan. Nah, pada si orang Malang ini saya bilang saya mau teman 5 tahun saja. Sudah bosan ini jadi wartawan. Saya mau 5 tahun saja. Itu satu. Yang kedua, saya mau Anda nggak usah utak-utik urusan redaksi. Anda boleh komplain ke saya, tapi nggak boleh langsung ngurusin anak-anak itu. Tolong berita ini disebutkan, ngomong ke saya aja. Harus berbuat apa? Itu satu. Yang kedua, yang ketiga, saya nggak akan menuntut gaji berapa. Anda tahu harga saya berapa. Oke. Cuman saya minta sediakan mobil dan supir gitu. Yang keempat, biarkan saya menulis di media cetak, khususnya Kompas gitu. Kan barometer tetap kan gini. Kan kalau wartawan itu kan nggak boleh nulis di media lain. Itu etika ya. Oh, etika. Ya, etikanya kan. Medianya sendiri aja ruangnya masih banyak kok nulis di media lain. Tapi saya waktu itu merasa butuh nulis di Kompas karena Kompas barometer kan. Pak. Makanya sejak saya pindah ke grup Kapan Lagi itu, saya leluasa nulis di Kompas. Karena kontrak di awal sudah sudah seperti itu gitu. Ada kontrak yang ada. Yang kedua, saya minta mobil dan supir. Saya dikasih supir, usah deh, nggak ada supir deh, nanti tahu aja. Supir adalah orang yang paling tahu rahasia ya Pak ya. Daripada dikatakan, udah nyupirnya orang banyak saja. Kalau sewaktu-waktu saya butuhkan aja, jadi supir standby tapi tidak khusus untuk saya gitu. Ya udah seperti itu. Ya toh saya di sepanjang Jakarta saja, jadi enggak saya nggak mau diawasi sama supir. Iya bisa diawasi Pak. Ya dia bisa lapor sama bosnya lebih gede lah. Iya rahasianya bisa gitu. Karena tidak sadar ya Pak di mobil ngapain gitu kan. Telepon ini. Lapor bos sih mending bisa ke siapa? Kita lapor istri. Ketawanya terlalu gede nggak boleh gitu Pak. Kalau istri itu kan tidak hanya panglima Pak. Pan 6. Di atasnya panglima Pak. Jadi menurut saya belajar dari pengalaman saya memang fokus saja. Jadi ketika saya nggarap Kapan Lagi Group, saya fokus saja sehingga mestinya target itu 3 tahun baru BEP, 2 tahun sudah BEP. Udah, tapi kan saya merasa capek ya. Begitu 5 tahun saya keluar. Bersamaan dengan keluar dari Perludem tadi, pulang kampung. Sudah di kampung asik. Tiba-tiba dapat tugas DKPP ini balik lagi ngurus pemilu. Jadi ke pertanyaan Anda tadi, kok ngurus pemilu? Ya
kayaknya garisnya memang udah ini dari awal nggak pernah merencanakan terus pemilu ikut pemilu, sudah keluar, tetap aja dikembalikan. Namanya jalan takdir ya Pak ya. Ya udah, sekata istri nggak usah dilawan lah, pokoknya Bismillah jalan gitu. Ya sudah, kita nikmati saja. Jalani gitu. sampai sekarang ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Dan sahabat Bawaslu saya kira juga harus punya buku ini. Buku ini keren sekali Pak, karena bukunya terbit di media-media nasional gitu. Saya juga belum begitu banyak sih baca bukunya, dikasih buka bak tadi pagi masih. Ini dibaca. Iya, Pak. Yang ini ya, demokrasi dan pemilu ini. Ini respon saya terhadap pernyataan saya sendiri. Jadi begini, saya selalu bilang kepada penyelenggara, pemantau, kader partai, calon, siapapun yang sering berinteraksi saya pada saat mengurus pemilu ya. Kalau kamu mau paham pemilu, mempelajari pemilu, jangan baca undang-undang. Oke. Atau jangan jadikan satu-satunya undang-undang sebagai acuan, bisa tersesat kamu. Ya kenapa? Ya kan undang-undangnya sering salah. Buktinya digonta-ganti. Berubah-ubah ya Pak ya. Ya ngapain kamu jadikan pegangan tersesat kamu gitu kan. Terus gimana Pak? Ya baca buku yang banyak, buku teori politik, teori hukum tata negara, administrasi negara, demokrasi, kan banyak itu buku-buku. Nah itu masalahnya Pak. Wong baca undang-undang aja kadang-kadang gak selesai gitu. Mau tambahin buku banyak gitu. Ya akhirnya saya pikir-pikir benar juga ya. Iya. Ya udahlah, karena saya sudah menantang itu. Sekarang kalau ada yang bertanya, ya baca buku ini gitu. Para penyelenggara pemilu wajib ya Pak ya. Menurut saya wajib. Karena wajib. Bukan hanya saya, Prof Ramlan bilang, iya, Prof Ramlan Surbakti. Ini biar didengar nih. Prof Ramlan bilang, kalau nggak percaya nanti saya kasihkan meme-nya. Gitu. Prof Ramlan bilang, Pak Didi ini buku bagus. Saya akan anjurkan kepada mahasiswa S2 dan S3 yang sedang saya ajar untuk membaca buku ini. Buku ini bisa didapat di mana Pak Didi? Oh, di Tokopedia Pak, ada. Nah kalau Prof Rahman sudah menyatakan seperti itu, wah berarti ini buku ini memang wajib dibaca. Wajib dibaca. Wajib dibaca oleh teman-teman, sudah didapatkan di Tokopedia. Di Tokopedia ya. Di Perludem Store pasti ada. Pasti ada. Banyak bukunya Pak Didi ini sudah. Ini yang lawas-lawas ya Pak? Ya ini ini yang kemarin ini kumpulan tulisan ya, Pak, ya? Di Kompas sebetulnya ya. Yang di Kompas dan khusus tentang jadwal pemilu. Kami memperjuangkan soal jadwal pemilu menjadi pemilu nasional, pemilu daerah. Argumentasinya ada di situ semua. Masih sangat aktual sih, karena kan kaitannya dengan sekarang misalnya soal jadwal yang belum clear itu masalah-masalah itu sudah saya singgung di banyak tulisan gitu. Jadi saya kumpulkan begitu untuk pemanasan aja waktu itu. Udah itu panas masuk buku ini. Buku ini penting, apalagi Anda ingin menjadi penyelenggara. Oh iya. Daftar Anda baca buku ini dulu. Baca buku itu. Itu aja barangkali Pak Didik, banyak sekali yang diceritakan, semoga menginspirasi. Kalau boleh terakhir nih, apa nih pesannya nih untuk kita semua nih? Ya, gini, kepada teman-teman penyelenggara yang sedang tes di KPU RI maupun di Bawaslu RI, semoga lancar, semoga sukses dan bisa diterima, paling tidak lolos timsel lah. Sebab kalau udah lolos timsel itu kan soal profesionalisme, pengetahuan, keterampilan itu sudah teruji. Kalau udah di DPR itu soal nasib-nasiban. Jalan takdir. Nasib-nasiban, karena orang DPR ini kan nggak tahu kita diisi kepalanya apa. Ya itu memang wilayah mereka kan, semua pertimbangan politik kan. Tapi kalau kepentingan profesional dan integritas kan ada di timsel. Ya, makanya asumsinya semua yang lolos di DPR itu adalah orang-orang yang sudah cukup teruji sehingga bisa masuk kualifikasi menjadi komisioner Bawaslu maupun ini. Ya saya doakan semoga lolos timsel. Kalau soal di DPR ya perjuangan masing-masing. Yang kedua, ini sungguh-sungguh ini soal jadwal pergantian ya. Kan ini jadwalnya nggak jelas, ada yang 2004 pergantian, ada yang 2003, padahal kan mepet jadwal kan pelaksanaannya padahal kan harus ya. Makanya saya pesen nanti kepada KPU dan Bawaslu baru, sudahlah yang ada sekarang ini dilanjutkan
teruskan saja Penting itu poin penting. sampai 2004 Pilkada 2004 November kan. Setelah itu baru ganti gitu. Saya Ya, doakan sudah ada sekarang di ya sudah ada Presiden Kabupaten, ya, Pak. diperpanjang. Saya doakan KPU Bawaslu sadar soal ini Iya. yang baru ya. Sehingga nggak bikin pusing banyak orang udah bahwa kemudian nanti dikomplain orang ya pasti ada yang komplain gitu. Tapi ya kita yang penting kan menyelamatkan pilkada pemilu dan pilkada yang rumit ini. Makanya itu teman-teman KPU provinsi, Bawaslu provinsi, KPU kabupaten kota, Bawaslu kabupaten udah diperpanjang saja. Itu bisa ya Pak ya? Itu kok terserah KPU sama Bawaslu kok. Jadi biar tidak repot rekrutmen lagi, cari orang lagi. Betul. Memang pasti akan ada komplain, pasti. Tapi ini masa transisi. Oke, siap. Kalau ada masa transisi, secara hukum, secara politik bisa dipahami, gitu. Ya, namanya juga masa transisi, gitu kan. Gitu. Oke. Makasih Pak atas waktunya. Pesan yang terakhir itu menarik untuk yang sekarang masih menjabat. Itu aja barangkali Pak Didi, ngapunten kalau salah-salah. Sama-sama. Kebenaran. Kalau yang agak keras dipotong aja kan. Kan ngapunten kalau salah-salah, kebenaran milik Allah dan DKPP Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.